Gimana Koko? Kita habis dyno apa hari ini? Mustang. Mustang ya? Teddy lagi remap dulu Tom, Teddy tuh. Tahun berapa bro? Ini 2020, Baru dong? baru. Tapi bukan yang V8 ini. Ini latest model tapi. Latest model, bukan yang V8. Apa? Ini 2.3 EcoBoost, Ya, jadi yang 4 silinder ya. 4 silinder, 2300 turbo. turbo. Powernya 290 HP. Standarnya. 290 ya. Standarnya 290. Berarti yang ini 290 on paper. Cocok dong? Cocok kalau 290 on paper, 291 di Dastec. tuh. Torsi 420. Torsinya 420 ya. Jadi ada dua tipe. Kata Teddy tadi ada dua tipe. Yang high power baru 314. Jadi setelah di remap kira-kira dapat berapa? 340, 350 lah kurang lebih. Oke banget dong ya. Tapi harganya nggak oke man. 1,7 atau 1,8 M. 1,7 M cuman buat mobil 4 silinder. Modelnya keren. Orang suka modelnya. Masih banyak pilihan lain man. Tuh gitu remap tuh. Ini cocok nih buat harian, 4 silinder irit. Kalau yang 8 silinder boros. Ya kalau 8 silinder weekend car aja. Kalau ini harian. Dia harus punya dua. Ini bukan bikinan asli nih. 4 silinder, 1, 2, 3, 4. Kecil ya. Oke, downpipe-nya ganti. Kita lihat turbonya. Standar. Oh, standar ya. Downpipe-nya keras kan. 4 silinder, downpipe. Apa nih? Kolektor ke turbo, downpipe, intake. Udah gitu doang. Udah, sama remap. Gila ya, enak banget. Eropa kan emang begitu mainnya. Kok Eropa? Ini ngikutin, ini kan mesinnya Ford, dari Ford ini, Ford apa nih, yang Inggris, yang UK punya kan? Oh, oke. Iya, mesin EcoBoost ini. Kalau gitu kalah dong BMW, sama-sama 2000 cc tapi ini powernya lebih gede. Benar, kalau soal itu emang BMW kalah. Tapi begitu kita ganti turbonya dan lain-lain, BMW di atas. Oke, gimana Kus? Setelah di remap? Belum maksimal nih, Belum maksimal. baru naik dikit. Sekarang jadi 450 Newton, HP-nya 328. Ini grafik torsi. Ini kita grafik power. Oke. Ini lagi kirim ke UK lagi, kita kirim locksnya ke UK, nanti UK-nya adjust lagi biar power lebih maksimal lagi. Masih kurang maksimal. Masih segini kurang, kita masih bisa main di 340 HP-an biasanya. Busnya berapa? 1,5 bar kurang lebih. Standarnya? Ini masih tadi busnya nggak dapet segitu, baru 1,4an busnya. Oke. Jadi masih bisa dinaikin lagi sedikit. Bus standarnya berapa? Standarnya sekitar 1,1 gitulah, kurang lebih 1,112. Jadi naik 0,4 lah ya. 0,3 lah ya kurang lebih. 0,3 bar. Ya, 0,3. Powernya naik 50 HP-an. Powernya naik 50 HP-an harusnya. Bensin berapa? Jadi boros nggak? Enggak, biasa remap kan makin irit. Kita ngegasnya kan jadi lebih sedikit kalau bawa santai. Cuman kalau lo ngomong lagi heavy driving, lagi kebut-kebutan, pasti lebih boros. Karena kan dioptimalisasi kan itunya apa, fuel pembakarannya kan lebih banyak pasti gara-gara busnya naik. Biasa sih testimoni customer kita sama testimoni gue sendiri yang gue pakai mobil remapan hasil gue sendiri lebih irit. Oke. Masuk akal teorinya. Ya kan lo bisa ngerasain di diesel juga lo pernah nyoba kan? Iya. Sama kan begitu kan? Iya. Di bensin juga sama berlaku Iya. gitu. Ya kalau di optimize harusnya misalnya yang tadinya kita jalan 100 bukaan gas 10%, sekarang 5% udah cukup. Betul. Ya kan? Iya. Tapi Jadi kan, borosnya itu karena kita jadi keenakan ngegas. nah itu yang bikin boros. Oke. Iya. Siap Kuku. Santo Kia. Iya hadir. Gila lagi beres-beres nih. 1 KD. Iya, Bukan punya Rambo tapi. bukan, pengarahmu masih di belakang. Ya. Dia masih bingung dia. Bingung kenapa? Mau ganti stang apa enggak? Ya Rambo itu pelintat-pelintut gimana mau ngalahin kita? Ganti stang aja nggak mau. Habis. Libas terus. Libas habis. Akord. Takut, nunggu dulu lah. Minggu depan insya Allah. Lu nggak mau mulai YouTube channel? Waduh, repot bos. Banyak yang request katanya
Santorev harus bikin YouTube channel sendiri, pasti rame. Repot waktunya itu loh. Waktunya nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah jadi. Kita sedang kerja, ya kan? Siapa yang mau rekaman? Itu dia. Siapa yang mau ngedit? Ikut sini aja lah, channel Robert, channel Family Man, ya channel Santorev ya nggak? Boleh. Kita nggak ada konten, nggak ada martabak ntar. Mana udah lama nih gak ada martabak nih. Iya, makanya netizen suruh nonton dong, biar banyak martabak. Biar rame ya. Iya. Kamu suruh bawa martabak dong. Semalam dia udah bawa. Oh, semalam bawa? Semalam bawa dia. Oke, lumayan. Martabak? Martabak. Kopi? Kopi enggak, dia nggak bawa. Party headnya Rambo semalam. Oh gitu? Iya. Diem-diem? Baru mulai dia. Diem-diem lu? Hah? Oke. Balik lagi bersama Koko Cuan. Kita nyoba Innova 2GD pakai turbo 1GD. Oke, 1GD Hybrid. 1GD Hybrid by Rev Engineering. Kenapa dipanggilnya 1GD Hybrid? Soalnya dalamannya udah dirubah, casingnya doang yang pakai 2GD. 1GD. Jadi casingnya 1GD, tapi dalamannya dirubah lagi. Betul, digedein sedikit sama yang pasti baling-balingnya beda. Oke. More flow. Jadi power standar 150. Standar 150. Mana Ini tadi ada? sekarang 265 HP. Nggak banyak berarti. Jadi kalau standar OEM itu sekitar 50-an. 154 ya. Setelah di remap dia dapat 207. Setelah pakai turbo hybrid 1GD 260. Udah kok modal gitu doang. Modal gitu doang, simple. Modal 20 juta. Modal 20-an. Oke. 20 kecil lah, 20 kecil. Modal 20 juta kecil 20, naik 100 HP. Naiknya 100 HP. Iya, downpipe? Downpipe ganti dong. Oh, ganti. Downpipe cuma 2 juta, Bos, harganya. Oke, intake ganti. Intake ganti. Intake-nya standar. Intake-nya Yang standar. Yang ini standar intake-nya. Meski nggak pakai itu juga ya, replacement juga nggak ya. Benar-benar standar, pabrik intake-nya. Exhaust Standar, standar cuma ya. downpipe doang. Pantas nggak ada bunyinya ini. Iya, ini jadi smooth sleeper mobilnya kan. Halus banget. Halus, tapi tenaganya bisa 260 HP lebih. Bensin apa nih? Bensinnya ini kebetulan masih pakai Dexlite. Dexlite. Betul, bensin pakai Dexlite. Kalau pakai Dex mungkin bisa lebih gede sedikit. Power. Masa? Biasa begitu. Waktu itu tes di mobil gua kayak gitu. Begitu. Pengalaman gue mau pakai Dex, mau pakai solar, sama-sama aja pas balapan. Balapan sama aja. Sama aja Gua waktu. ngerasa inisialnya lebih enak kalau pakai Dex. Waktunya segitu-segitu aja. Wah, anjing ngebulnya. Lumayan. Tarikan lumayan juga ya. Penasaran sih ini. Lebih kenceng dari mobil lu, men. Iyalah. Enggak, gua jujur penasaran sama 2GD ini kan biasa kan kita cuma tes di dyno kan. Iya. Gua nggak tes di jalanannya kan, belum sempat kemarin ngetes di jalanan. Ternyata bawahnya not bad ya. Bawahnya not bad loh, bawahnya lebih kencang daripada standar sedikit. Oke. Standar maksud gua non remap ya. Iya. Ya, cuma tadi pas udah nyampe RPM sekitar 2.500-an gitu, pas busnya masuk jauh sih. Tuh, bawahnya enggak di 2.500 busnya masuk. Ntar kalau jalan kosong kita kasih lihat speedonya lah. Kalau jalan kosong ntar. Kita lagi coba-cobain daily driving capability-nya dulu. Soalnya kan kalau misalnya ganti-ganti turbo yang agak gede kan bawahnya kan agak lemot kan, jadinya kita malas juga gitu loh. Karena kan kita pakainya kan banyakan di bawah. Iya, ya harusnya turbo untuk 2800 dipakai ke 2400. Harusnya ada lagi sedikit, sedangkan ini enggak sih, oke sih menurut gua. Ya. Remapnya pakai apa? Rev, Oh, pakai rev. kalibrasi stage 3. Thank you, Koko. Lu ngerasa gimana? Ya enak lah ini empuk. Buat harian udah enak banget. Budget 20 jutaan, Boleh, naik 100 HP. boleh. Iya. Iya. Jadi buat pengguna GD nggak usah takut ke rev ya. Semua udah in-house nih berarti. Turbonya in-house, remapnya in-house, downpipe-nya in-house, semua in-house. Betul. One stop shopping berarti. One stop shopping. Tinggal Masuk. dropin pagi, Iya. sore kelar, power naik 100. Iya.
Oh, ini drop pagi sehari jadi berarti. Sehari jadi. Betul. Oh iya, karena Ini turbonya sehari jadi. pakai Kan plug and play. iya 1 GD jadi plug and play ya. Iya. Jadi Oke. nggak ada ngerubah-ngerubah yang aneh-aneh. Semua jalur-jalurnya semua tinggal PNP aja. Oke. Beres seperti itu. Siap Koko. Thank you, family man. Koko cuan. Full throttle nih. Ini full nih. Boostingnya lebih berasa sih. Cuma mentok lagi balik lagi ke transmisi. Kita bertemu lagi dengan Koko ganteng. Ampun bos. Ampun. Wih, jamnya keren tuh. Enggak lah bukan. Hah, Batman. Iya Batman. Oke. Iya, ini Gimana, gimana? Ko? Kita mau ngejelasin remap tuh gimana? Remap Biar netizen tahu remap tuh diapain, ya kan? Ini jadi ini lagi di remap nih. Ini Audi A6 yang mesin 2800 FSI. Jadi ini ECU-nya. Ini isunya. ECU-nya dicopot dari mobil. Iya, jadi ini ngerjain tadi dealer kita, jadi dia kirim isunya doang. Kita bisa flash mobilnya dengan cara kebetulan alat yang kita pakai ini Magic Flex. Itu dia bisanya hanya pakai boot. Oke. Boot itu harus buka cover isunya, keluarin PCB-nya kayak gini nih, PCB-nya yang hijau-hijau. Nah, habis itu kita boot. Ini namanya boot nih. Ada jarum itu. Taunya dicoloknya di mana gimana? Kan ada di itunya ada. Oh, ada di diagram. Di diagramnya ada. Jadi setiap issue di alat kita bisa lihat di diagramnya, dia keluar, kita harus colok di mana, kita cocokin aja. Oke. Gitu aja sih. Terus datanya dibaca. Katanya kita baca, kita kirim ke UK kan. Nah. Terus kita kirim ke UK. Nanti UK mungkin kerjaan sekitar 2 jam atau 3 jam gitu, ntar kirim balik ke kita, masukin ke mobil. Oke, suntik ke sini, terus ECU-nya pasang lagi ke mobil. Betul, isinya pasang lagi ke mobil, habis itu udah kelar. Di dyno nggak? Kalau yang ini enggak, soalnya mobilnya kan lagi di luar kota ini. Oke. Iya. Kalau mobilnya di sini di Kalau dyno. mobil sini pasti kita dyno, jadi kita bisa lihat difference-nya dari before sama after berapa. Di dyno dicek apa aja? AFR, boost gitu. AFR, boost, fueling, terus habis itu kita cek dari intake airtime juga berapa. Sisa itu aja sih, yang penting sih cuma boost, timing, fueling, sama AFR. Kalau oke udah pulang. Kalau oke udah pulang. Kalau misalnya kurang, kita minta revisi dari si UK-nya. Berarti ECU-nya dicopot lagi, mengulangi proses yang sama. Iya, untuk mobil yang ini yang harus di-boot harus begini lagi untuk revisi. Oke. Kalau misalnya mobil yang OBD ya kita tinggal colok OBD, kita flash lewat OBD, lebih simple dan lebih cepat. OBD itu yang slot di bawah, Di bawah dashboard itu bawah tuh, setir ya? yang biasa kalau dulu di bengkel resmi, lu tinggal colok doang tuh OBD, habis itu kan buat baca diagnostik kan, lewat sana di flashnya. Oke. Udah gitu doang. Udah itu aja sih, cukup. Apa lagi? Jamnya. Ampun bos. Ini kalau kayak gini berarti nge-flash OBD, Ya, kalau OBD. bukan model boot tadi ya? Wah, isunya tetap di mobil. Tapi kita harus charge mobilnya tuh, kan bisa kelihatan kalau jadi charge. Iya. Supaya tegangan aki. Ya, mobilnya nggak slip. Oke. Kalau slip, nge-break. Gagal. Jadi mobil yang beda dari yang tadi ya? Beda, ini E63. Jadi ini yang merah yang pertama. Dengan remap file yang pertama ternyata ada gelitik dan sangat membahayakan untuk engine-nya karena boostnya 1,5 baran. Hasilnya dia nge-spike boost terus power malah ngedrop jadi yang hijau nih. Makanya tarikan yang berikutnya saya coba konfirmasi, saya nggak berani gas daleman dari awal, nggak berani preload. Saya gas agak pelan-pelan miritnya baru ini. Boost lebih tinggi ternyata hasilnya lebih jelek. Kenapa? Karena ada ngelitik dan berbahaya untuk engine. Dan throttle-nya juga ditutup, di-cut. Karena strategi dari isunya untuk overcome boost-nya. Nah, sekarang file yang berikutnya
dengan saya minta boost lebih rendah, hasilnya yang ungu, lebih tinggi. Jadi bus amannya di Ini less than 1,2. oh oke less than 1,2 tapi malah powernya lebih tinggi Iya, ya. iya, karena throttle-nya nggak nutup dia. Oke. Enaknya punya 5500 twin turbo di remap doang naiknya 250 HP 350 Nm. Gila ya. Iya. Cc gede. Cc gede. Jadi kangen kan ya sama mobil lama lu? Mobil lama yang mana? It's okay, people can understand. Not bad lah. Who is this guy? Can I talk to him? Mau dipalak kamera lu. Jadi lu udah langsung. Gamer.